Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, para bapak, para ibu, jamaah Al-Basit rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kita rasakan bersama-sama. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi kenikmatan yang kita rasakan bersama-sama. Mudah-mudahan semua nikmat itu kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk menambah ketaatan kita kepada Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hakikat syukur adalah tasarrufun nikmah li ziyadati ta'ah. Bagaimana kita mempergunakan semua karunia Allah itu untuk menambah ketaatan kepada Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu selawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita banyak contoh teladan syariat Islam, terutama masalah sholat. Ya, sebagaimana Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku ini sholat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ada peristiwa besar pada zaman fase Makkiyah ketika Rasul dakwah di kota Mekah. Peristiwa itu adalah meninggalnya paman beliau bernama Abu Thalib dan juga istri tercinta beliau bernama Khadijah. Dua-duanya ini adalah hamba Allah yang sangat penting dalam kehidupan Rasulullah. Kalau Khadijah ini, ya, di samping sebagai penyejuk hati beliau ketika beliau capek dalam berdakwah, ya, sebagai pendamping setiap hari dalam kehidupannya, dan juga yang paling penting adalah penopang ekonomi dakwah beliau, ya, karena beliau adalah seorang yang kaya raya. Abu Thalib juga demikian, begitu penting dalam kehidupan Rasulullah. Beliau sebagai orang yang melindungi Kanjeng Nabi ketika berdakwah di kota Mekah, sehingga orang kafir Quraisy itu memperhitungkan dengan hitungan yang berkali-kali ketika ingin membunuh atau ingin menghancurkan Rasulullah secara pribadi, karena di situ ada namanya Abu Thalib. Dalam nuansa politik namanya suaka politik yang melindungi Rasulullah. Nah, ketika dua hamba Allah meninggal dunia, Rasul sedih sekali. Dan orang kafir Quraisy setelah meninggalnya dua hamba Allah ini, mereka kemudian meningkatkan yang namanya serangan kepada Rasul dan para sahabat, hingga kemudian Rasul hijrah ke Taif ditolak, para sahabat sebagian hijrah ke Habasyah dan lain sebagainya. Ahli sejarah menyebut sebagai tahun kesedihan atau Amul Huzni, ya, karena Rasul sedih ditinggal oleh dua hamba Allah tersebut. Jamaah rahimakumullah. Nah, ketika di tengah-tengah kesedihan, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Kanjeng Nabi, yaitu taknisah, hiburan berupa jalan-jalan tamasya. Dados panjenengan menawi ya atine sumpek, probleme kata gak mari-mari, ya, refreshing, jalan-jalan, healing, ya, bersama keluarga, ya, supaya bisa menetralisir dan ngedemno ati, bisa healing ke Namiro, bisa healing ke
umroh kan gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, rahimahullah, singkat cerita, healingnya Kanjeng Nabi adalah Isra Mi'raj ya, yang kita peringati setiap tanggal 26 Rajab ya. Meskipun ini masih diperselisihkan oleh kalangan ahli sejarah, tapi masyhur kaum muslimin setiap tanggal 26 Rajab itu meringati Isra Mi'raj, sehingga tanggalannya abang alias libur memperingati Isra Mi'raj. Nah, jemaah rahimakumullah, saya tidak akan bercerita tentang Isra Mi'raj karena ini hadisnya panjang. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan ya, dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah melakukan proses perjalanan Isra Mi'raj secara ya jasmani ya, karena ada orang itu mengatakan secara ruhi saja, mimpi. Tidak, Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj adalah secara jasmani dan yaqdha, dan beliau itu terbangun, tidak dalam keadaan mimpi. Nah, saya akan menjelaskan ya di bait yang terakhir dari cerita Isra Mi'raj ini, ketika Rasul sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi beliau ini bersama dengan malaikat Jibril ya, puncaknya di langit yang ketujuh, yaitu di Sidratul Muntaha. Beliau sampai menggambarkan bagaimana indahnya Sidratul Muntaha itu, dan bahkan Rasul bersabda dalam sebuah hadis sahihnya itu ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menggambarkan tentang keindahan Sidratul Muntaha. Jamaah rahimakumullah, setelah sampai di Sidratul Muntaha, maka Rasul menceritakan, fa'auhallahu ilayya ma'auka, maka kemudian Allah pun mewahyukan kepadaku dengan satu wahyu. Apa wahyunya? Wa faradu aliyya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina sholatan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku ya, dan juga kepada umatnya setiap hari siang dan malam melakukan sholat 50 kali atau 50 sholat. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa, maka aku pun pulang ya, turun dari Sidratul Muntaha, turun. Kemudian saya bertemu dengan Musa, Nabi Musa alaihissalam. Faqala Musa, Musa pun berkata, ojo khusus mulai tak takoni sih. Ma farada rabbuka ala ummatika ya Muhammad, apa yang telah Allah wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad? Qultu, maka saya pun berkata, khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin, 50 kali waktu sholat setiap hari siang dan malam. Qala Musa, maka Musa berkata, tak kandani ya Pak, irji ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutik dzalika. Bali omaneng kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah takhfif, keringanan, karena sesungguhnya umatmu pasti tidak akan mampu untuk melaksanakan 50 kali waktu sholat. Wa inni qad balautu bani Israil wa khabartu, karena dulu saya pernah memerintahkan dan menguji pada Bani Israel dan mereka nggak mampu. Jadi dulu Musa pun juga pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 kali waktu sholat kepada beliau dan Bani Israel, dan Bani Israel pun nggak mampu. Qala, maka Rasul pun berkata, faraja'tu ila rabbi, maka saya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, balik maneh ya. Fakultu, dan aku pun berkata, ayo Rabbi, tuh Gusti Allah, khafif an ummati, tolong berikan keringanan untuk umatku ini, kadose nek 50 wekdal salat mboten kiyat ya. Fakhatu anni khamsan, maka dikurangilah 5, jadi berapa? 45. Wah, senang Rasulullah ini. Maka beliau turun lagi ya, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Faraja'tu ila Musa faqala ya, maka saya pun kembali kepada Musa, dan Musa berkata, ma
fa'alat rabbuk, apa yang telah Allah berikan kepada engkau, ya. Qultu qad khattu anni khamsan, maka saya pun berkata, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku pengurangan 5 waktu, ya. Apa kata Musa? Qala inna ummataka la tutik zalika farji ila rabbika fas'alhu, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu dengan 45 waktu salat itu. Balik omongan kepada Tuhan, kepada Subhanahu wa taala, minta keringanan li ummatika. Qala falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa wa yahudda ala khamsan hatta qala ya Muhammad. Maka selama itulah kemudian aku bolak-balik kepada Allah dan Musa, bolak-balik, dan selalu dikurangi 5 ya, sampai tinggal 5 waktu, ketika tinggal 5 waktu, maka Allah berfirman, ya Muhammad hiya khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, wahai Muhammad, itu 5 waktu sholat, kerjakan setiap hari, siang dan malam, tak kasih dispensasi. Fi kulli sholatin asra, setiap pelaksanaan sholat itu nilainya 10 pahala. Fatilka khamsuna sholatan, nek kamu melaksanakan 5 kali waktu sholat, berarti jumlahnya berapa? 50. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan, barang siapa yang punya niat, ya, untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, dia tidak jadi melakukannya, kutiba lahu hasanatan, maka dia dapat kebaikan. Terus kita ini kalau niat baik jamaah, ya wis bismillah, engko aku tak budal ngaji, nggo dhuwit 50.000 sedekah infak di pengajian. Niat niku pun dicatat kebaikan, walaupun gak sido. Eman 50 ya gak sido, tapi dicatat kebaikan. Ya, subhanallah. Ya. Fa in amilaha kutibat sayiat, fa in amilaha kutiba lahu asra. Kalau dia mengerjakan itu, alhamdulillah wis tak lebono wis niat ya, belum, maka dicatat sebagai 10 kebaikan. Ya. Wa man hamma bi sayiatin wa lam ya'malha lam tuktab, ya. Barang siapa yang berniat melakukan sebuah kejelekan dan enggak jadi melaksanakan, ya, maka tidaklah dicatat sebuah kejelekan. Ya. Fa in amilha kutiba sayiatan wahidan, kalau dia mengerjakan kejelekan itu, dia hanya dapat 1 kejelekan, 1 pahala kejelekan. Dados kebaikan dapat 10, kejelekan dapat 1 jamaah. Jadi enak jadi orang Islam itu jamaah, ya, seolah-olah kejelekan itu gak mampu mengejar kebaikan, ya. Saya akan berhenti di sini dulu, ya. Ini ada kasus jamaah, ada orang usia 50 tahun goro-goro ngaji di Al-Basit, ya, tobat, ya, pas ngiyup goro-goro ngaji, masya Allah, akhirnya dia bertobat, kemudian dia berkomitmen sergap sholat. Akhirnya dia ngadain pengajian, takon ke Ustadz, dalam niki usia 50 tahun mulai sholat, lah sinyen niku gak pernah sholat, niki ya nopo Ustadz, hukumnya pripun, dikodok napa mboten? Nah jamaah, ini penting, ya. Fihi kaulani, di dalamnya ada 2 pendapat. Yang pertama jumhur ulama, imam mazhab sahih jamaah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, itu sepakat di antara kaulnya itu adalah dikodok. Jadi kalau kita dulu meninggalkan sholat, itu mereka sepakat dikodok, utang sholat itu dikodok jamaah rahimahullah. Dan ini sahih ini, ya. Terus pripun caranya? Ya jenengan itu mawon, berapa tahun kita nggak sholat, mali maghrib, sholat maghrib jamaah, Allahu Akbar, selesai, engkau sholat maghrib maning, Allahu Akbar, maghrib ping piro ya, ping 3 maghrib, ya, terus isya
mari sembahyang isya salat maning mengkodok salat ping 3 maning terus sampai lunas sekian tahun. Tapi nek dihitung-hitung akan memberatkan kita. Maka kemudian ada pendapat yang kedua, dan ini didasari dari hadis sahih riwayat muttafaqun alaih, ketika Aisyah ditanya oleh para ummahat, para wanita, ya Aisyah bagaimana ini, kami ini kalau haid dan nifas enggak puasa dan enggak sholat, terus pripun, apakah adakah mengkodok sholat? Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab. Aisyah pun berkata, kunna nu'maru biqodok isyam la biqodok sholat. Kita ini para wanita diperintahkan untuk mengkodok puasa. Jadi kalau puasa ada kodoknya, dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Terus pripun Ustaz? Horas, setiap amal soleh kita jamaah itu akan menggeser amal-amal sayyiat kita. Jadi kita punya banyak dosa zaman dahulu, maka hari ini banyak-banyak beramal soleh, losdol amal soleh, ya, termasuk milih pemimpin jange juga amal soleh, pilih yang terbaik, ya. Nah, itu juga akan menggeser amal-amal sayyiat kita. Nah, jadi jamaah rahimakumullah nggak nutup, ya, nggak nucuk nih. Satu amal kebaikan dapat 10 pahala kebaikan, satu amal sayyiat hanya dapat 1 balasan kejelekan. Man jaa bil hasanati falu asru amsalihah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka dia dapat 10 pahala kebaikan. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa bimislih wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang beramal kejelekan, tidak akan dapat balasan kecuali yang setimpal sesuai yang dia kerjakan. Dapat 1, dan mereka tidak akan terzalimi. Jadi kalau kita ini merasa dulu itu masa kelam penuh dengan kemaksiatan, kholas tinggalkan dan banyak beramal soleh, ya, akan menggeser semua amal sayyiat kita. Dan jamaah, ya, terutama bendino selalu niat sing apik, ya, karena semua niat kebaikan itu dapat pahala. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah Allah berfirman seperti itu, fanazaltu hatta intahaitu ila Musa fa'akhbirtuhu. Maka kemudian saya turun, kemudian saya bertemu dengan Musa dan saya khabarkan. Gimana? Tinggal 5 waktu. Apa kata Musa? Ya Muhammad, irji ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatika fa inna ummataka la tutadzalika. Ya Muhammad, bali omaneng kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan, karena aku yakin kebanyakan umatmu enggak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu itu, ya kan? Nah, faqala Rasulullah SAW, maka Rasul pun bersabda, ya Musa, laqad raja'tu ila rabbi marra wal marrah hatta istahaitu. Ya Musa, aku ini bolak-balik nang Gusti Allah ya dispensasi sampai aku izin, ya, izin aku ini. Ya sudahlah, aku terima 5 ini. Maka diterima 5 itu, dan Musa berpesan, fa inna ummataka la tutik. Ingat, nanti umatmu itu enggak akan mampu, banyak yang enggak mau melaksanakan 5 waktu itu. Maka kemudian Rasulullah turun bersama Jibril, ya, dan balik ke Makkahul Mukarramah. Nah ini oleh-olehnya Mi'raj, ya, Isra Mi'raj, jalan-jalan, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Jamaah dados panjenengan menawi suntuk banyak problem healing, oleh-oleh kudu api, ya, kudu banyak hikmahnya, yang oleh-oleh itu bisa menyelesaikan masalah, ya. Dengan healing oleh duren, ya. Alhamdulillah, ya masalah tambahannya. Duren ini itu anak 5 rebutan, ya. Nah, jemaah rahimakumullah, ya. Sekarang kita lihat bagaimanakah keajaiban sholat ini. Jadi setelah Rasul itu dapat oleh-oleh 5 waktu sholat dan diwajibkan pada para sahabat ketika itu, subhanallah, tidak sampai
1 tahun Rasulullah dapat perintah hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah. Dan kita tahu betul ketika di Madinah terjadilah banyak futuhat, kemenangan-kemenangan dakwah beliau hingga pada tahun 10 Hijriah ya, Rasul mampu menaklukkan kota Mekah atau Fathu Mekah. Jadi sholat ternyata menyelesaikan semua problem dakwah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Makanya parameternya adalah sholat. Ya. Siapapun orangnya, kalau kita ingin jadikan teman, jadikan teladan, parameternya adalah sholat. Jadi kan golek mantu, ya cari mantu yang sregep sholat. 5 waktu tepat pada waktunya. Kalau dia laki-laki, sregepnya masjid. Nah, itu mantu sing apik. Golek pimpinan nggih ngoten, sing sregep salate, sing istiqomah salate, sing fasih bacaan salate, sing iso ngaji. Nah iku jamaah rahimakumullah. Kula mboten kampanye. Iki hari tenang kunan ya. Ya. Tapi nek dipikir-pikir jenengan niku nek dahar enake bandeng apa bakecot? Apa? Bandeng nggih, ya bandeng. Bu, milih bandeng Bu nggih. Aja bakecot ya. Ya. Pemenang mayit wah gak tepak belas ya. Ya. Dan gondang niku. Dengan nek kepengin lampu apa? Dan gondang niku arah ke pegunungan. Niku ana warung gedhe, Pak. Dodolan sego lodeh. Lodeh tewel, enak, Pak. Ora uwame, iwake napa? Bandeng. Masyaallah, nggih. Iwak bandeng nggih. Dados bandeng niku eco. Bandeng niku nomor pira? Ruwai jenengan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, dados salat jamaah rahimakumullah. Salat ini adalah istimewa. Maka kemudian setidaknya ada 5 keistimewaan salat dalam kehidupan kita sebagai oleh-oleh mi'raj Rasulullah dari Sidratul Muntaha. Yang pertama jamaah rahimakumullah, salat itu adalah ikatan janji antara hamba dengan Robnya. Jadi setiap orang yang menegakkan sholat, dia sedang mengikatkan ikatan janji antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis sahih riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda, as-shalawatul khams katabahuna Allah 'alal ibad. 5 waktu sholat Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman ya'ti bihinna falam yu'ti bihinna syai'an fa innalahu 'indallahi ahdun. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu ini jangkep dan tidak satu pun dia lalaikan, falam yu'ti bihinna syai'an, tidak satu pun dia lalaikan, jangkep 5 waktu, fa innalahu 'indallahi ahdun, maka baginya antara Allah ada ahdun, janji. Subhanallah. Apa janji Allah? Al-dikhilal jannah. Allah akan masukkan dia ke surga. Dados nek kepengin mlebu swarga, tegakkan salat 5 waktu ajek, jangan sampai tertinggal. Kemudian Rasul meneruskan, faman lam ya'ti bihi nasyai'an. Tapi nalikane kalau ada orang yang enggak lengkap sholatnya, kadang sholat, kadang boten, kadang koper, kadang ajek, ya, kadang titip, ya, kadang boten ya. Wis pokoknya kan dicak sholat aku, si cak kopi ini kurang titip ya. Nah, itu. Jadi falam ya'ti bihi nasyai'an. Kadang sholat, kadang enggak sempurna sholatnya. Apa kata Rasul? Falaisa indallahi ahdun. Maka baginya enggak ada janji, enggak ada ikatan janji. Ya. Insyaallahu ayu'adzibahu wa insya'a ayakfirahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengazab dia. Kalau Allah berkehendak juga, Allah akan mengampuninya. Jadi enggak jelas jamaah rahimakumullah. Karena apa? Enggak ada ikatan janji. Karena dia tidak menyempurnakan salat 5 waktu. Makanya jamaah, salat 5 waktu ini kita kerjakan, ini adalah bagian dari menumbuhkan ikatan janji antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang badui
datang kepada Rasulullah. Badui ini kan wong desa jamaah. Wong desa iku nek pitakonan pada Kanjeng Nabi langsung tanpa muter-muter, dep gitu langsung. Ya Rasulullah, ayu a'malin yudkhilani ilal jannah. Do Kanjeng Nabi, amal-amal apakah yang bisa menggantikan masuk surga? Langsung. Maka Rasul mengatakan, anta abudallaha wala tusbi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya, bertauhid. Ini pondasinya. Yang kedua, wa antuqimas shalah. Engkau menegakkan salat lima waktu. Yang ketiga, wa antasuma Ramadan. Yang keempat, wa tu'tiz zakat. Yang kelima, wa antasilal arham. Engkau banyak bersilaturahim. Jadi salat jamaah rahimahullah itu ternyata kunci untuk mendapatkan al-jannah, surga. Yang kedua jamaah rahimahullah istimewanya ya, bahwa salat ini adalah amal yang pertama kali kelak dihisab fi yaumil akhir, fi yaumil mizan. Kelak ketika semua manusia dikumpul pada mahsyar, semua amal-amal kita ditampakkan oleh Subhanahu wa taala. Apakah itu amal kebaikan atau amal keburukan, Allah tampakkan semuanya. Kalau di sini jamaah, di dunia ini kita bisa menutupi ya, amal baik kita tampakkan, amal jelek kita tutupi. Bahkan di dunia tipu-tipu ini yang kemarin khutbah saya jelaskan, itu dunia tipu-tipu, orang yang dulu track recordnya jelek bisa direkayasa menjadi orang yang baik ya. Tipu-tipu jamaah, tipu itu kan ghosyah, itu menipu, itu artinya memutarbalikkan fakta. Fakta berkhianat ya, dipermak karena ada kepentingan, dimodifikasi jadi seolah-olah dia amanah. Orang yang amanah karena dia nggak disukai, dimungsuhi ya, maka dipermak, dimodifikasi ya, apa caranya dia jadi orang yang berkhianat. Tipu-tipu jamaah, makanya hati-hati ya. Jadi nanti di akhirat tidak ada seperti itu, semuanya Allah tampakkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semuanya Allah tampakkan, enggak ada yang tersembunyi. Api ya api, elek ya elek. Nah, dari semua amal-amal kita di jamaah rahimakumullah, yang pertama kali dipanggil adalah sholat kita. Sholat kita. Inna awwala ma yuhasibihi yaumal qiyamatil abdi as-sholah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab terhadap hamba Allah adalah tentang amalnya, yaitu sholat. Sholatnya. Dan sholat ini sebagai parameter semua amal-amal kita. In saluhat saluha sairu a'mali. Kalau sholatnya itu sempurna, api ya, baik secara kualitas jumlahnya dan khusyuk tumakninanya, kuantitasnya, subhanallah, maka akan menanggung semua amal-amal, semuanya akan baik semuanya. Nah, sholatnya. Makanya saya sering mengatakan, insya Allah kalau sholat kita ini sempurna 5 waktu, kholaslah. Tapi yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kaifiyahnya itu, tata caranya. Sebagaimana Rasul bersabda yang tadi di awal saya katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku ini sholat. Rasul sudah menggambarkan bagaimana sholat beliau mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Kita jangan sampai jadi orang yang rugi kelak fi yaumil akhir, yang ada orang yang dia di sholat tapi tidak ada satu pun yang Allah terima sholatnya. Kenapa demikian? Karena sholatnya asal-asalan, syukur gugur kewajiban. Inna rajula la yusalli sholatan sittina sanatan. Ada orang yang dia itu betul-betul dia sholat, la yusalli, pakai lam takkid, betul-betul dia sholat sittina sanatan, selama 60 tahun dia sholat, la tuqbal sholatu, tetapi satu pun tidak Allah terima sholatnya. Kenapa demikian? Ya itu tadi, sholatnya asal-asalnya, enggak berkualitas ya. Makanya hati-hati. Nah, kalau misalkan jamaah ada orang dihisab sholatnya enggak sempurna,
yang 5 waktu ini nggak sempurna, maka Allah masih memberikan keringanan. Ungduru ila nawafilnya, coba kamu lihat tentang sholat sunnahnya, rawatibnya bagaimana, qobliyah ba'diyahnya bagaimana, nawafilnya bagaimana, duhanya, tahajudnya bagaimana, witirnya bagaimana. Untuk apa? Untuk syafaat, ya, menembel, menolong ketidaksempurnaan sholat kita ini. Makanya kalau kita sholat, jangan tinggalkan rawatibnya, jangan tinggalkan ba'diyah qobliyahnya. Ini untuk menembel kekurang sempurnaan sholat kita ini. Fa'in kamulat kutibalu kamil. Kalau sholat nawafilnya, rawatibnya sempurna dan bisa nembel, catat dia sebagai hambaku yang sempurna sholatnya. Fa'in naqasat, kalau tetap juga nggak sempurna sholatnya, kata kesimpulan turi kailangan, lemparkan dia ke api neraka. Ini sholat jamaah sebagai amal yang pertama kali dihisab kelak fi yaumil akhir. Makanya ayo kita jaga sholat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, di dalam surat Al-Hijr, ya, ayat yang paling akhir, ya, 99, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, sujud, rukuk, sholat, hatta ya'tiyakal yakin, hingga ajal itu menjemputmu. Inilah yang membedakan antara sholat dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau kewajiban yang lain masih bisa kita ganti. Haji misalkan, jenengan mau berangkat haji, ya, tiba-tiba sakit, asam urate kumat, nggak bisa jalan, ditambah lagi dengan ginjale abu, misalkan gitu, nggak bisa jamaah rahimahullah, dan itu nggak bisa ditunda lagi karena sudah terdaftar berangkat tahun ini, maka bisa titip. Ustaz, dalam sakit, mulai sakit bidal, nyuwun sewu kula titip ibadah haji kula. Haji bisa kita titipkan kepada orang yang berangkat haji dengan catatan yang kita titipi sudah pernah berangkat haji atau sudah pernah melakukan ibadah haji dan hanya berlaku untuk 1 orang. Oke. Bisa titip, ya. Sholat iso enggak? Nah, punten cak, sibuk titip ya, nggak bisa, itu kan. Sholat bisa. Puasa juga demikian jamaah. Puasa kalau misalkan kita sedang ada uzur, safar misalkan, kemudian kita ini masuk angin, wis mokelai, nggak apa-apa. Nanti bisa kita kodok di lain waktu. Ya. Misalkan lagi orang tua yang nggak kuat berpuasa, dia boleh nggak berpuasa, kita ganti dengan membayar fidyah. Kalau sholat tidak, sholat ini jamaah rahimakumullah, apapun kondisi kita, selama nyawa masih di kandung badan, tetap wajib sholat. Makanya orang sholat itu punya 4 syarat utama. Yang pertama, syaratnya dia muslim. Yang kedua, dia sudah balik. Yang ketiga, dia berakal sehat. Yang keempat, tidak ada uzur, haid dan nifas. Itu kewajibannya. Jadi kalau ada orang yang sudah balik, laki-laki, kemudian nggak sholat, ya, bisa jadi dia ini gendeng, ya, muslim, sudah balik, lanang pisan, kok gak sholat, berarti akale hilang, gak sehat, alias geno akhirnya wong gendeng awakmu iku ojo digetno, ya. Ngoten nggih. Nah, jemaah rahimakumullah, salat ini adalah kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan apapun kondisi kita. Makanya kemudian para ulama itu memberikan 3 dispensasi bagi orang yang sedang uzur dalam sholatnya. Yang pertama, ada namanya rukhsatu bitajmi'. Rukhsah dengan cara mengumpulkan 2 waktu sholat. Namanya apa? Sholat jamaah, ya. Maghrib sama isya dikumpulkan, namanya jamak maghrib isya. Duhur asar dikumpulkan.
Yang kedua, sedang safar misalkan nggak kober, sibuk, maka ada namanya rukhsatu bitaksir. Rukhsah dengan cara meringkas waktu sholat. Mestinya 4 jadi 2, mestinya 3 jadi 3, ya, cok sisi setengah, bid'ah itu ya. Ya. Jadi namanya rukhsah bid'ah, namanya qasr sholat. Maka kata Allah, fa'idha darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru fis shalah. Kalau kamu sedang safar, maka tidak apa-apa bagi kamu untuk mengqasar sholat, ya. Jadi sholat itu kita bisa qasar karena sedang safar. Makanya ada kaidah mengatakan al hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu muncul karena ada ilahnya, ada sebabnya, ada alasannya, baik alasannya itu nampak maupun enggak nampak. Nah, alasan orang itu mengqasar sholat karena dia safar, karena dia safar. Maka orang musafir tidak apa-apa untuk mengqasar sholat, ya. Sedangkan sibuk enggak boleh mengqasar sholat, ya. Kenapa kamu mengqasar? Sibuk Ustaz. Oh, bukan safar, bukan musafir, maka dia enggak boleh untuk mengqasar, ya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yang namanya rukhsatu bitaghyir. Rukhsah, keringanan, dispensasi dengan cara merubah pakem sholat. Maksudnya sholat itu berdiri, karena dia sakit bisa dengan duduk, duduk nggak bisa, bisa berbaring, berbaring nggak bisa, nggak sempurna, bisa dengan isyarat, bisa dengan dituntun dan sebagainya, ya. Contoh misalkan orang yang sedang stroke nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa dia, ya, maka pendampingnya mentayamuminya, ya, kemudian dipegang tangannya, dikatakan ayo Pak sholat bersama saya, sudah, dengan duduk di sampingnya, dia berbaring dengan sholat, ya, sholat untuk mensolati dia, ya, duduk aja, ya, bismillah dikeraskan, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim dikeraskan sampai dengan rukuk dikeraskan, i'tidal dikeraskan, nah itu, ya. Intinya apapun kondisi kita tetap sholat, jangan kita tinggalkan. Jamaah rahimakumullah. Iya. Oke, bentar ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kalau kita ini misalkan ada pasien yang sakit, ya, maka berpesanlah kepada yang menunggunya untuk menjaganya sholat. Sebab begini, setan itu menggoda anak Adam dengan berbagai macam cara. Inna syaitana qa'ad li bani Adam ala kulli atrufa. Setan itu akan menggoda Bani Adam dengan berbagai macam cara. Puncaknya ketika dia sakit dan nazak. Jadi ketika Bani Adam itu sakit sampai dia nazak, itu puncak-puncaknya setan menggoda manusia. Makanya kalau ada orang sakit, wajib ditunggu 24 jam. Jangan ditinggalkan. Orang sakit jangan ditinggalkan. Ditunggu dia itu. Diingatkan sholat 5 waktunya. Diingat, ayo Pak sholat Pak. Ayo Pak sholat Pak. Kalau enggak, ayo sama saya sholat Pak. Karena orang yang sedang sakit, kadang-kadang di antara sadar dan tidak sadar. Lalu bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau dia posisinya di antara sadar dan tidak sadar, antara lupa dan ingat, maka hukumnya adalah bara'atul asliyah, kembali ke hukum asalnya, dia dihukumi sadar dan ingat. Makanya kemudian wajib diingatkan, wajib didampingi, kecuali dia koma. Nah, koma kan belum titik, ya, cek koma. Kalau koma itu kan nggak sadar sama sekali. Nah, kalau di ICU bilang kepada yang merawatnya, tolong diingatkan sholatnya, ya. Kalau yang dipesani teledor, ya itu dosanya yang dipesani, ya. Tetap kita menuntunnya untuk sholat. Kan ada waktu berkunjung misalkan, berkunjung ke ruang ICU dengan Pak pun sholat Pak, nah, insya Allah bisa. Jadi intinya jangan sampai tinggalkan sholat. Maka kalau katakan tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah, sholat sampai ajal itu menjemputmu. Pun. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, ya.
bahwa sholat itu adalah sebagai sarana untuk mendapatkan rezeki yang halal. Oh, Masya Allah ini. Jadi kalau jangan pengen dapat rezeki, tegakkan sholat. Itu jaminannya sudah paten dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau rumah tangga kepengen berkah, kepengen sakinah mawaddah warahmah, rezekinya lancar berkah, maka wajib bapake, ibuke, anake sholat. Allah tegaskan di surat Toha, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu taqwa. Wa'mur ahlaka bis sholah, wahai bapak, wahai suami, wahai laki-laki, perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat. Istrimu, anakmu, putumu, tegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk terus mengajak sholat. Ya, wastabir itu bersabar dengan lebih kuat lagi, karena artinya adalah as-sabru bi ziyadati sin dan ta. Maka itu lil mubalaghah, untuk meningkatkan kesabaran. Ya, wastabir alaihi, dan bersabarlah dengan penuh kesabaran untuk menegakkan sholat. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa, sungguh kami tidak minta rezeki sedikit pun dari kamu. Nahnu narzuquka, tapi kamilah yang akan menjamin rezeki rumah tanggamu. Wal aqibatu littaqwa, inilah kalau rumah tangga itu pondasinya ketakwaan, menegakkan sholat. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya kalau kita punya problem, punya masalah, sholat ya, sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat, sholat jamaah. Ya, nek umpamane sholat 5 waktu kados-kados ya belum sakit khusyuk nyuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun di sepertiga akhir malam, salat tahajud, waktu mustajabah. Innallaha yanzilu ila samai dunya hina sulusul akhir minal lail. Allah itu turun ke langit dunia ketika sisa waktu tinggal sepertiga akhir malam, jam 2, jam 3 bangun. Fanada Rabbuna, maka Allah pun berfirman memanggil kita, aina ibadi, di manakah hamba-hambaku saat ini. Jadi ketika jam 2, jam 3 itu Allah memanggil kita, aina ibadi, di manakah hamba-hambaku. Kalau dia sholat tahajud ya, walau rakaat ini, walau hanya dengan 2 rakaat, kemudian dia duduk, fa iyyad'u, ini kata Allah, kalau dia berdoa kepadaku, astajib lahum, aku jawab doa-doanya. Wa iyatlubuni u'tiyalahum, kalau mereka itu meminta kepadaku, aku beri apa yang dia minta. Wa istaghfiruni aghfir lahum, kalau dia itu memohon ampun kepadaku, aku ampun dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya memenuhi langit dan bumi. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi sholat bisa menjadi problem solving dalam kehidupan kita, rezeki kita, semuanya akan selesai dengan sholat. Jamaah rahimahullah, itu beberapa istimewanya sholat ya. Maka ayo, kalau orang Jawa mengatakan iki ngono ulang tahun sholat, tanggal 6 Rajab ulang tahun sholat, maka ini ono Rebo Wekasan dan macam-macam ya, khataman, kemudian bancaan. Ini kalau bancaan ini ulang tahun kan bancaan itu dia. Monggo salate sing sregep, sing ajeg, sing istiqomah, sing laki-laki berjamaah, ya perempuan monggo, kemudian salate sing bener sesuai dengan yang Rasul contohkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.